Sintayong kembali pantau Liga 1. Pelatih lokal tiru taktik cerdik STY. Alasan Marcelino kesulitan mendapatkan tempat di KMSK Denze. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. STY tak tutup mata, peluang Stefano Lillipali terbuka lebar. Kabar menarik datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong, yang mana ternyata tak menutup mata untuk terus memantau pemain Liga 1 untuk 2 kali melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui melalui bocoran sang asisten Nova Arianto, Sintayong kemungkinan akan tetap memanggil pemain-pemain yang diandalkan di Piala Asia 2023 kemarin. Bahkan hal tersebut telah dibahas dalam pertemuan usai Sintayong tiba di Indonesia. Menariknya, Sintayong berpotensi memanggil pemain anyar dari Liga 1 yang moncer dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu diketahui dari akun TikTok penerjemah Sintayong Jongseok. Pria yang akrab disapa JJ tersebut kedapatan memantau para pemain Liga 1 untuk pemanggilan timnas Indonesia senior kali ini. Lanjut kerja lagi ya. Gimana? Kan ada rumor katanya Liga-Liga nggak mau lepas main. Oke. Jika Sintayong benar memantau Liga 1, tentu hal tersebut membuka kesempatan bagi Stefano Lillipali yang telah tebar pesona, yakni dalam beberapa pertandingan terakhir. Striker Borneo FC itu tampil konsisten dan turut membantu Persut Eta memuncaki klasemen sementara Liga 1 saat ini. Dalam 3 laga terakhir, Lillipali mencetak 2 gol dan 5 assist untuk membantu kemenangan Borneo FC. Sintayong sendiri pernah menyatakan khawatir dengan kondisi fisik Stefano Lillipali yang kurang cocok untuk penerapan taktiknya. Namun dengan peningkatan performa yang dialami oleh Stefano Lillipali, kini menarik untuk menanti apakah Sintayong akan menjadi senjata rahasia menghadapi Vietnam mendatang. Alasan Marcelino kesulitan mendapatkan tempat di KMSK Denze. Pertama, masalah kebugaran. Setelah tampil di Piala Asia, Marcelino Ferdinand kembali ke klub KMSK Denze dan namanya langsung terdaftar dalam skuad melawan Patro Eisden. Namun ex-Persebaya Surabaya tersebut tidak dimainkan alias cuma duduk di bangku cadangan karena dianggap kurang bugar dan kelelahan usai bermain di Piala Asia. Pertandingan KMSK Denze versus Patro Eisden sendiri berakhir imbang tanpa gol atau 0-0. 2. Kebutuhan tim. KMSK Denze akhirnya memainkan Marcelino Ferdinand setelah Piala Asia 2023, tepatnya ketika klub Challenger Pro League atau CPL itu berhadapan dengan Prescott, yakni pada 18 Februari. Namun Marcelino hanya tampil sebagai pemain pengganti di mana dia menggantikan Jaleret van Letsko di menit ke-90+8, yakni ketika KMSK Denze sudah unggul 4-2. Faktor kebutuhan tim saat itu disinyalir sebagai penyebab Marcelino lebih banyak duduk sebagai bangku cadangan. Ketiga, kalah saing. Marcelino Ferdinand kembali jadi penghangat bangku cadangan saat KMSK Denze bentrok Westland Beveren di Liga 2 Belgia atau CPL 24 Februari kemarin. Meski laga tersebut berakhir imbang 2-2, namun KMSK Denze berhasil melaju ke puncak klasemen Liga 2 Belgia. Marcelino Ferdinand sendiri diperkirakan kalah saing dengan Jaleret van Letsko yang dipercaya tampil sebagai starter oleh sang pelatih. Terbukti Jaleret van Letsko yang notabene pemain lokal Belgia berhasil menyumbang gol pada menit ke-64. Tiru Sintayong, Nova Arianto racik talenta muda dengan tegas. Pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air lantaran memiliki gaya kepelatihan yang sama persis dengan Sintayong.
Sebagaimana diketahui, Nova merupakan asisten pelatih Sintayong di Timnas Indonesia Senior, yang mana saat ini ditugaskan untuk memimpin Timnas Indonesia U16. Menjadi asisten Sintayong di Timnas Indonesia sejak 2019, banyak gaya kepelatihan judo taktik asal Korea Selatan itu yang diterapkan oleh Nova Arianto. Salah satunya adalah tegas dan tidak segan untuk memarahi pemain ketika melakukan kesalahan saat sedang berlatih. Terbukti Nova Arianto beberapa kali kedapatan meneriaki pemain Timnas Indonesia U16 dari atas tribun ketika menjalani sesi game internal. Tidak cukup puas, Nova kemudian turun ke lapangan saat jeda pertandingan untuk memberikan arahan kepada para pemain. Pelatih berusia 45 tahun itu juga terlihat mempraktikkan kesalahan yang dilakukan sambil memberikan contoh operan yang benar. Selain itu, Nova pun menegur para pemain untuk sering berkomunikasi ketika berada di atas lapangan. Bahkan salah satu pemain harus terkena hukuman berupa push up lantaran tidak mengetahui nama rekan timnya. Aksi Nova yang viral di media sosial tersebut tentu mengingatkan pecinta sepak bola kepada Sintayong. Sebab coach sendiri kerap memarahi anak asuhnya jika tak menjalankan instruksi saat latihan. Pelatih berusia 53 tahun tersebut bahkan harus mempraktikkan sendiri seperti apa teknik mengoper bola yang baik. Tentu apa yang dilakukan Nova Arianto sangatlah positif. Mengingat talenta muda tanah air memang membutuhkan gemblengan agar mampu bersaing di level tertinggi nantinya. Nova sendiri meracik skuad Timnas U16 guna menghadapi dua ajang penting yakni Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025.